Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam lengkap dari lahir hingga wafatnya. Kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim ketika kelahirannya. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar yang masih menjadi keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mausul. Nabi Ibrahim lahir di zaman kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babilonia. Pada suatu ketika, Raja Namrud mendapat firasat dalam mimpinya bahwa ada seorang anak laki-laki yang akan membuatnya susah dan kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Kemudian Raja Namrud segera menurunkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Babilonia. Anak yang dimaksudkan dalam kisah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilan saat sang ibu mengandungnya. Sehingga ibunya dapat melahirkan dan Ibrahim bisa tumbuh besar dan selamat dari kejahatan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke masa anak kecil, pada suatu hari Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam terheran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggangi keledai. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduk. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Nabi Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Kemudian ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan dari para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Kemudian Nabi Ibrahim saat itu tertawa. Padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan, tempat di mana patung itu berada. Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seseorang yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, orang tersebut memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditunjukkan kepada tokoh yang memohon kepada patung tersebut. Kata Nabi Ibrahim, "Hei kamu, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu semua terlihat kaget dan mencari tahu dari mana asal suara itu.
Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara dari Nabi Ibrahim. Lalu tokoh tersebut itu mulai menampakkan keseriusan. Dan dia marah kepada Nabi Ibrahim saat itu. Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Kemudian mereka keluar dari tempat penyembahan itu. Ayah Nabi Ibrahim kemudian menemani Nabi Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya, lalu meninggalkannya setelah itu. Namun Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur. Ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia, beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seseorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar, hingga beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut, lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk melakukan pencarian. Tuhan yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungannya. Allah memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengerti bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan berupa benda yang terbit dan tenggelam. Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi petunjuk kepada para nabi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini ia cari. Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan hati, dia hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat kaumnya. Ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-keraguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku." Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Benar wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya padamu dan kepada kekuasaanmu. Akan tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku dapat mendapat ketenteraman dan ketenangan dan hatiku, dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah perintahkan Nabi menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan dan meneliti bagian tubuh burung tersebut, memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh dan bercampur baur. Itu kemudian diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa
seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Lalu hinggaplah 4 burung ekor yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Dia menciptakannya dari sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala dari Raja Namrud. Nah, jadi pada suatu hari saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negerinya, sehingga saat itu di kampungnya itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya, yaitu ingin menghancurkan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Beliau menghancurkannya menggunakan kampak, dan hanya satu yang tidak dihancurkan. Hal ini ia lakukan dengan sengaja, lalu kampaknya dikalungkan di leher patung tersebut itu. Beberapa hari kemudian Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya. Ia murka saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini disembah sudah hancur. Raja Namrud seketika langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya dan mengadili Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Kata Nabi Ibrahim, bukan saya. Ketika mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud semakin marah dan geram. Lalu ia berkata lagi, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukanlah engkau yang membenci berhala-berhala kami ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Raja Namrud kemudian marah lagi. Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar, bahkan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun berbeda dengan Raja Namrud, perkataan dari Nabi Ibrahim ini justru membuatnya semakin murka dan marah. Akhirnya, Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan kuasanya dan berfirman dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-69, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam." Saat api telah padam, Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi berhijrah ke negeri Kanaan dan Baitul Maqdis. Di sanalah beliau hidup dan memiliki keturunan. Selanjutnya kita masuk ke kisah Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki 2 putra, Ismail dan Ishak. Yang keduanya pun menjadi nabi dan rasul Allah. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar dan Ishak dilahirkan oleh Sarah. Beliau menikah dengan Hajar
karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar, dan lahirlah Ismail. Namun kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra yang diberi nama Ishak. Ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Lalu tanpa mengeluh dan merubah kekuatan keimanan beliau, tanpa pikir panjang, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra, yakni Ismail. Nabi Ibrahim saat itu berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Kemudian putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menahan tangannya. Sebab tindakan ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia melaksanakan apapun untuk Allah. Juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati seekor kambing sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi ulul azmi di antara 5 nabi di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Kemudian kita masuk ke kisah wafatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika memasuki umur 105 tahun, Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama itu berkata, alasan Allah Subhanahu wa taala memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena Ishak, putra beliau, sangat mirip dengan beliau. Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa dia adalah Nabi Ibrahim. Orang tersebut menyapa, "Assalamualaikum, wahai Khalilullah." Akhirnya Ishak menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripada aku. Dia tuanku dan aku ibarat budaknya." Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, maka Allah memberikannya tanda berupa uban. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Tetapi beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga diriwayatkan ketika para malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim.
dia menyampaikan apa yang sudah Allah katakan kepadanya. Mendengar penjelasan dari para malaikat, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, tenanglah dirimu untuk saat ini. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam dikuburkan di perkebunan Hairun, sebuah kebun miliknya. Karena sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim. Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Semoga ada manfaatnya. Semoga dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.